Ketua Panitia Seleksi Jalur Mandiri Dekan Fakultas Teknik Bapak Dr. Muhammad Yahya, Magister Engineering, Ibu Asyane, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan Fakultas dalam lingkup Universitas Makassar, yang sama kami hormati Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, Bapak Ketua Lembaga dalam lingkup Universitas Makassar, serta teman-teman sahabat-sahabat dari komunitas media di Kota Makassar, hadir dari Fajar dan beberapa media lainnya. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billah, atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita berada di gedung finisi ini, di Menara Finisi lantai 17. Kita melakukan kegiatan konferensi pers dalam rangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa jalur seleksi atau jalur mandiri yang diselenggarakan dari tanggal 5 hingga hari ini telah terlaksana dengan baik dan lancar. Bapak Rektor dan hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab nanti dengan teman-teman dari media, kami perkenankan dan mempersilahkan kepada Bapak Rektor untuk menyampaikan beberapa hal utama yang termasuk yang terkait dengan jalur mandiri. Saya silakan Bapak Rektor. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kita semua yang ada di ruangan ini, dari unsur para rektor hadir, dan di bagian depan ini saya didampingi oleh Ketua Panitia Bapak Profesor Muhammad Yahya, SMN, IPU dan ASN, bersama dengan Wakil Rektor dan Akademik Profesor Osman Garis dan Ketua Humas Pak Dekan Psikologi Pak Dr. Muhammad Daud, sama seluruh teman-teman para khusus pimpinan, ya, pelabiro yang terkait, dan tentu teman-teman para media yang tentu bagian yang tidak terpisahkan dengan proses kita bergerak dan maju. Seluruh hari itu hari yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur karena pada hari ini tanggal 8 Juli 2021 sebagai hari terakhir dari proses seleksi mahasiswa baru jalur mandiri bagi Universitas Negeri Makassar yang kita lakukan sejak hari Senin sampai hari Kamis hari ini selama 4 hari, dan itu berjalan dengan lancar menurut catatan yang kami punya dan laporan dari semua penanggung jawab tempat. Itu lancar dan aman, dan kita pastikan bahwa siapapun yang berkompetisi untuk meraih kursi di jalur mandiri menjadi mahasiswa UNN itu memiliki hak yang sama, memiliki peluang yang sama, tidak ada ruang untuk bisa menzalimi orang. Itu yang perlu diberi penekanan di situ, karena sudah ada informasi-informasi yang tidak enak di luar sana. Dianggapnya semua ini menjadi bagian dari stimulasi untuk pertukaran politik lah, partai politik lah. Enggak seperti itu. UNN ini kita kawal dengan penuh tanggung jawab. Tidak akan ada orang terzalimi di tempat ini menurut saya. Kalau dia terbaik pasti lolos. Saya yakin, saya jamin itu. Kalaupun ada yang tidak bisa lakukan katakanlah ada unsur bantuan di dalamnya, itu setelah mereka ini tidak bisa terakomodir yang memang haknya untuk terakomodir, itu tinggal haknya pimpinan misalnya menambah 1 orang, tapi tidak mencungkil orang yang sudah jadi gitu. Tidak mencungkil, tidak boleh menzalimi orang. Itu intinya begitu.
Jadi jangan ada sampai mencoba memformulasi itu di luar sana, tidak ada itu. UN ini menjadi terhormat dan menjadi banyak diminati oleh orang karena kita bertanggung jawab dalam mengelolanya. Kalau ini sudah tidak bagus kelolaannya, tidak ada orang yang percaya UN, Pak. Tidak ada. Tapi saya setuju katakan bahwa ada memang begitu, tapi kita menjadi yang lain gitu. Ada, di mana-mana itu ada. Misalnya saya punya kemenakan atau saya punya anak. Kalau dia tidak lolos dalam berkompetisi, saya harus berusaha memasukkan gitu. Dengan tidak menzalimi yang lain, kira-kira begitu. Itu bahasanya. Sama semua kesempatan sama. Intinya bahwa siapapun anak bangsa yang mau menjadi bagian dari mahasiswa UN, karena lebih banyak yang meminati daripada tempat yang tersedia, maka harus dilakukan tes. Kan begitu itu logikanya. Kalau banyak yang meminati, lalu kurang tempat, maka cara untuk melakukan siapa yang harus mengisi tempat yang kurang itu tadi adalah melakukan tes. Nah, tes ini harus kita kawal sehingga kita jaminkan semua secara bersama-sama oleh pimpinan bahwa itu adalah objektif, memiliki peluang hak yang sama dan memberi informasi seluas-luasnya kepada halayak masyarakat yang kita memang setuju dalam informasi ini bahwa ya semua sudah sudah tersebar dalam informasi sosial media bahwa jumlah peserta tes jalur mandiri di UNN itu 6.963. Ini angka yang sangat signifikan, membawa kenaikan dari tahun sebelumnya. Ini penanda di tengah COVID saja UNN ini semakin diminati oleh para angkat dalam pengelolaannya, bahwa UNN semakin dipercaya oleh masyarakat. Kenapa? Karena memiliki kita memberi layanan yang prima dan selalu menghadirkan rasa hak yang sama berada di UNN pada siapapun anak bangsa ini. Itu yang penting itu. Saya ajak untuk menghadirkan itu. Ya, dan itu sudah ada dan kita sudah bersyukur karena itu jumlah pelamar kita dengan kita. Sedangkan yang kita mau terima itu hanya sekitar 3.000 dari sebetulnya kalau 3% itu 2.600 sekian. Tetapi karena regulasi kita sudah kita bangun bersama-sama seluruh rektor Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, itu sudah dirumuskan bahwa jika jalur SN atau jalur undangan ada yang tidak diisi kursinya oleh yang sudah dinyatakan lulus, maka itu dapat dijadikan penambah bagi SB. Itu lagi tidak diisi oleh orang karena hal-hal alasan tertentu, maka persentase itu menambah persentase jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu 30%. Karena misalnya ada 30% tidak mendaftar ulang di jalur SB, maka jalur mandiri bisa berpeluang menjadi 45% atau bahkan sampai 50%, bahkan lebih. Di beberapa perguruan tinggi sampai 60-70% jalur mandiri yang menjadi dominan untuk seluruh calon mahasiswa. Ini juga sering dipersoalkan oleh anak-anak adik-adik mahasiswa karena tidak sempurna membaca aturannya, regulasinya. Tapi setelah terakhir ini sudah kelihatan, sudah dipahami bahwa ada regulasinya. Kita dulu 2018 pernah menjadi temuan karena tidak ada pasal itu. Tidak ada pasal itu, sementara harus kita melakukan. Saya bersama-sama dulu R1 Pak Muharraf itu terus kita kerja dan ya, saya kira tidak ada persoalan di situ. Sampai sekarang juga seperti itu, apalagi sudah ada regulasinya ya. Nah, Bapak dan Ibu, terutama teman-teman wartawan atau awak media yang saya hormati, tanpa hari pelaksanaan ini kita menggunakan 3 kampus Gunung Sari, kampus Parangtambung, dan kampus Kidung. Semua kita kawal terus sampai hari ke-4 ini dan secara keseluruhan berjalan lancar.
berjalan lancar, dan karena ini bukan pekerjaan yang baru tapi rutinitas bagi teman-teman, sehingga ya kekurangan yang sering terjadi setiap tahunnya itu menjadi hal yang disempurnakan, sehingga rasa-rasanya tidak ada lagi yang tidak maksimal dari proses ini, sehingga ya tentu harapannya hasilnya juga akan maksimal. Kita juga tidak akan menunda, misalnya kita sudah umumkan bahwa tanggal 12 Juli sore hari kita umumkan, karena tidak ada yang harus tarik ulur di sini. Yang biasa dulu itu bersoal ada tarik ulur, karena memang ada kepentingan di dalam. Di sini kita tidak. Artinya siapa yang memang berhak itu yang memperolehnya gitu loh. Bahwa ada yang saya mau tampakkan misalnya itu adalah wilayah-wilayah dan pimpinan yang tidak menzalimi yang lain, kira-kira begitu. Atau mungkin tidak ada sama sekali, semua yang memang itu yang ada yang punya hak. Bapak dan Ibu yang amat saya sangat hormati, saya kira, tentu sebelum dipertanyakan saya sampaikan supaya jangan dipertanyakan. Kurang studi apa saja yang favorit? Kan pertanyaan begitu. Yang paling diminati oleh para calon mahasiswa itu kurang studi apa saja. Saya ambil 10 besar. 10 besar itu yang pertama manajemen. Hampir semua tempat di UNAS yang manajemen. Dimanapun itu manajemen. Sekarang. Lalu manajemen di UNM ini. Kemudian psikologi juga ini termasuk. Yang nomor 2, pendidikan guru sekolah dasar, PGSD kelas Makassar. Kemudian pendidikan teknik informatika dan komputer. Ini memang tidak pernah, sepanjang saya dirikan untuk ini, tidak pernah tidak masuk dalam 5 besar ini setiap tahun. Ya, ini PTIK itu. Bahkan dulu merajai nomor 1 terus dulu di MIPA juga sering ada yang muncul itu. Sekarang tidak ada lagi MIPA yang bagus. Menurut yang banyak diminati gitu, bukan tidak bagus, tidak banyak lagi diminati. Ya, jadi nomor 3 ini pendidikan, nomor 4 pendidikan teknik informatika dan komputer. Yang diminati kelima itu akuntansi. Jadi dua dari ekonomi ini akuntansi lagi. Kemudian yang keenam ilmu administrasi negara yang di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ya. Kemudian teknik komputer, teknik lagi, jadi dua teknik. Kemudian pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, Jaskesrek. Yang ke-9 itu ilmu hukum, jadi 2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, yaitu ilmu administrasi negara dan ilmu hukum. 2 juga di teknik, 2 juga di ekonomi, ya 1 di PIP. Kemudian teknik, 3 di teknik, teknik sipil dan bangunan. Nah, ini yang urusan 10. Ini bagian dari prodi vokasi ini. Jadi dari 10 yang terbaik, tadi dikasih saya 15, saya 10 yang saya mau bilang. Ada 3 teknik, ada 2 PIS hukum, ada 2 ekonomi, ada 1 PIP. Ya itu, 1 olahraga, 1 psikologi. Ada tadi disebut 5 besar, masa sastra itu. Ya, lalu untuk diketahui juga, jadi sebelum bertanya, ini gimana dengan jalur Hafid? Nah, Hafid dan Hafidah seperti yang sudah sejak 3 tahun ya kita punya kebijakan ini. 4 tahun ya. Ya 2018 kita mulai ini. Sampai sekarang itu bagi anak-anak kita, anak seumur SMA yang memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran 15 juz, maka itu bebas tes masuk di UNM dengan jurusan mana. Ini juga perlu kita juga kasih beasiswa ini sebetulnya. Makanya saya alokasikan sekitar 100 beasiswa ke IPTA untuk yang jalur mandiri ini, karena saya mau beri ini anak-anak yang terbaik ini. Saya mau beri ini beasiswa ke IPTA. Tidak hanya 2 jalur itu ke IPTA, jadi
saya ambilkan 100. Kalau saya yang jalur mandiri ini kita kasih KK ini kita ambilkan dari ini kira-kira dari yang prestasi juga. Nah, prestasi. Jadi habis-habisan 15 juz itu bukan dites Pak, hanya kita klarifikasi betul kau ngomong apa. Nah, maka ada itu tes, ada itu bukan dites itu kemarin bukan dites, diklarifikasi, diinvestigasi kira-kira. Lalu jadi saya biasa datang melihat, saya langsung membaca salah satu surah, lalu saya nggak sambung kok, sambung dengan yang kita. Biasa juga dia mulai, saya sambung juga. Habis saya sambung. Ya jalur juara ini juga ya, jalur juara. Jadi cuma ini ada jangan media lebih ya kalau hanya juara di kecamatan apa no ya. Tapi kalau ini berapa memang kita ambil lah ini ya. Ambil nanti kita juga akan beri tinggi dari situ. Bukan pilih tiga ya. Ya. Masih ada ya, jadi itu ya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media untuk dilaporkan. Mungkin ada rilisnya begini diberi ya, enggak? Harusnya diberi satu hal supaya bisa menyampaikan data kepada halayak, informasi saran bahwa UNN hari ini sangat bagus. Ya, jalur mandirinya suasana pandemi. Jadi ya kalau dihitung-hitung ya penambahan 1.000 luar biasa. Ya, nanti ini yang kita lepas nanti ini akan berbagian ke swasta, berlarian ke bumi, urban, unisme gitu. Yang kita lepas itu sekitar 4.000. Kita akan lepas sekitar 4.000 atau kurang lebih 4.000 ya, ini yang harus mencari tempat lain. Tapi siapapun yang terbaik pasti menjadi mahasiswa UNN. Tidak ada cerita. Ya, itu kita jamin itu. Tidak ada unsur politik, tidak ada unsur politik ini. Oke, kepada ini yang saya hormati, saya kira itu nanti kalau ada tidak lengkap nanti ditambahkan oleh yang mendampingi saya di tempat ini. Kalau ada yang belum sempurna saya sampaikan. Dan saya cukupkan. Ada yang berkebutuhan khusus juga. Ada tadi juga yang berkebutuhan khusus 2 orang. Semuanya yang jalur mandiri ya, semuanya tunanetra. Jadi tadi itu dibantu membacakan soalnya, lalu yang bersangkutan menjawab soal itu. Dan menurut saya sangat yakin dia hebat, menurut dia bisa tunanetra ini. Nah, saya kira itu. Tunanetra itu dia pilih jurusan bimbingan konseling. BK bimbingan konseling. Saya bilang gimana cara keuangan nanti? Sudah ada teman saya Pak, independen dan dia berhasil menjadi bagian dari bimbingan konseling. Saya bilang oke kalau gitu. Saya kira itu. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memberikan penjelasan secara gampang dan santai. Saya kira ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya teman-teman media pasti selalu masih ada yang dipertanyakan. Kami beri kesempatan kepada rekan-rekan media. Silakan ada yang ingin bertanya kepada Bapak Rektor. Ada didampingi Bapak Wakil Rektor 1 dan Ketua Panitia. Siapa yang mau ditanyakan? Cukup. Oke. Cukup Pak Rektor, karena ini kami bagi juga ke media sama datanya. Saya selalu di kesempatan dengan konferensi pers, saya selalu menyampaikan, dan itu dari hati yang paling dalam, bahwa kami tidak bisa apa-apa tanpa Anda, atau dengan kata lain kami tidak lengkap tanpa media. Karena itu kehadiran teman-teman yang luar biasa itu akan menambah spirit dan cara kita untuk bekerja, karena tak ada gunanya kita bekerja kalau tidak ada yang memberitakan.
tidak ada yang menyampaikan ke halayak. Dan itulah sebabnya kita panggil teman-teman media untuk kita sampaikan bahwa inilah yang kami lakukan, ini yang terjadi, tolong disampaikan kepada halayak, kepada masyarakat lebih luas bahwa apa ini informasinya. Jadi hanya Bapak itulah yang bisa membantu kami. Kami percaya bahwa tanpa Ibu dan Bapak kami tidak bisa apa. Jujur, hati yang paling dalam itu dan analisis yang sempurna itu bahwa jangan karena bermimpi mau jadi atau mau sampai informasinya kepada rakyat atau mau jadi orang hebat atau mau jadi berprestasi tanpa ditemani oleh media. Itulah sebabnya UNM itu selalu berteman dan bersahabat dengan media. Silakan kita disikat kalau memang tidak salah dan silakan diinformasikan kepada halayak sasaran kalau memang tidak bagus. Saya kira begitu.